Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi walaupun online via Zoom untuk di perkuliahan kali ini. Untuk kuliah kali ini untuk praktek Jarkom kita masuk ke materi routing protokol yang terakhir ya. Karena kan kemarin udah sempat static route, kemudian OSPF, kemudian EGRP. Nah, yang terakhir ini kita bisa masuk ke BGP atau Border Gateway Protocol. Oke. Bedanya dengan kemarin itu, kalau yang kemarin itu routing dinamik kan dibagi ada dua tuh, ada yang eksternal, ada yang internal. Nah, untuk yang ini kita udah masuk ke BGP atau biasanya udah eksternal ya, jadi udah cakupannya lebih luas dan lebih ke arah internet atau ISP. Nah, apa sih itu BGP atau Border Gateway Protocol? Mungkin sekilas saja untuk teorinya. BGP itu sebenarnya sebuah protokol routing dinamis. Nah, dia proses routing dinamisnya itu menggunakan ada yang namanya autonomous system atau AS number. Jadi setiap yang menggunakan BGP itu pasti nanti dia punya AS number di routernya masing-masing. Nah, nanti jadi misalkan satu WSP atau provider itu biasanya antar provider punya AS number yang berbeda. Jadi AS number ini ada yang public, ada yang private ya. Kalau public itu benar-benar internet. Jadi sebenarnya AS number ini menghubungkan internet yang ada di dunia. Jadi sebenarnya internet itu adalah kumpulan dari AS number yang saling terhubung atau istilahnya peering. Oke. Jadi sebenarnya BGP ini inti dari intinya internet gitu. Jadi semua protokol internet, maksudnya misalkan kita bisa ngeping ke Google atau kemanapun, dalam internet itu pasti ngelewatin si protokol BGP ini. Kecuali private. Gitu. Oke. Biasanya yang tadi saya bilang, dia biasanya merupakan protokol yang digunakan antar penyedia layanan internet atau bisa disebut ISP. Ataupun selain ISP kan kayak misalkan Google itu kan bukan ISP ya, kayak data center dan AWS atau dan lain-lain itu juga mereka biasanya punya AS number. Oke, kemudian Nah, proses si BGP ini jadi BGP nanti speaker jadi router mendukung BGP. Jadi nanti biasanya nggak semua router itu bisa BGP ya. Maksudnya BGP ini kan udah tingkatan yang tertinggi. Jadi biasanya yang router yang pakai BGP ini untuk ke internet itu biasanya dia benar-benar router yang handal gitu. Karena istilahnya si router ini ngambil semua prefix atau ngambil semua IP yang ada di dunia itu dikumpulin di sini di router itu. Jadi BGP itu kayak peering. Nah, hasil peering itu dapetin semua IP yang ada di dunia. Semua IP publik yang ada di dunia. Jadi dikumpulin nanti prefixnya. Gitu. Jadi BGP itu proses peeringnya itu biasanya cuma dua atau lebih. Jadi istilahnya ada upstream ada downstream gitu-gitu ya. Jadi saling peering nanti kita ada contohnya. Nah, BGP pun dibagi dua, ada yang internal, ada yang eksternal. Nah, kalau internal ini dia masih dalam AS yang sama. Jadi nanti AS-nya itu biasanya private ya, jadi maksudnya masih sama AS-nya. Atau pakai EGRP itu kan AS-nya masih dalam ya, jadi itu internal. Kemarin kan pakai AS number tuh EGRP. Kemudian kalau eksternal itu udah BGP, eBGP ya, itu jadi beda AS yang berbeda. Oke. Jadi nanti ada trafficnya dibagi dua, ada lokal, ada juga transit. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ada ya? Oke. Kita lanjut. Nah, ini bedanya IBGP sama BGP apa sih? Jadi kalau internal BGP atau internal border gateway protocol, dia yang sebelumnya kita sempat bahas,
Jadi dia modelnya interior semua ya. Nah, kalau BGP eksterior itu sendiri. Nah, untuk type-nya dia pakainya path vector. Nah, untuk hierarki dia nggak ada hierarki, jadi biasanya peer to peer aja sih biasanya. Di situ metriknya menggunakan dia path vector yang tadi ini type-nya. Jadi ada atribut-atribut tertentu untuk menentukan rute yang ditentukan gitu. Nah, untuk AES number itu sendiri adalah sebenarnya sekelompok router yang saling terhubung dengan routing protokol tertentu. Nah, AES ini menunjukkan satu organisasi atau tadi misalkan ISP A, ISP B itu masing-masing punya AES number tersendiri untuk menentukan kalau ini tuh si misalnya si Telkom, ini tuh si Indosat gitu. Itu biasanya pakai AES number sendiri. Nah, jadi AES number ini terhubung ke jaringan internet, maka perlu menggunakan yang sudah diatur oleh organisasi. Nah, organisasi ini sama kayak pembagian IP public ya. Jadi setiap benua-benua punya regulasi dan punya regulator tersendiri. Nah, untuk namanya IANA tadi kan yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan AES number melalui yang regional internet registers atau yang kemarin kita IP public itu kan kalau di Asia itu pakainya APNIC. Jadi kalau misalkan kita mau request IP public atau request AES number yang public itu kita bisa ke APNIC. Oke. Nah, ini untuk sedikit informasi terkait ini. Jadi kita biasanya mainnya di APNIC aja ya, Asia Pacific Network Information Center. Nah, jadi kalau kalian mau request, misalnya kalian penasaran sama IPv6. Nah, mumpung IPv6 ini kan banyak ya dan belum kan IPv4 sekarang kan kenapa mahal karena udah makin sedikit dan udah makin mahal jadinya kan. Semakin banyak permintaan tapi barangnya sedikit kan maka makin mahal ya. Nah, kalau misalkan kalian mau coba-coba IPv6 itu kan masih banyak banget tuh IP publiknya. Kalian bisa coba aja, nyoba-nyoba. Kayaknya sih gratis kalau nggak salah. Oke. Nah, untuk AES number sendiri dia ada pembagiannya ya. Kayak IP public kan cuma ada sekian sampai sekian. Nah, kalau AES number itu dia dari 1 sampai 6 ribuan ya. Jadi untuk yang RIS itu AES number-nya dari 1 sampai 64.000 sekian. Nah, kemudian untuk yang private yang bisa kita pakai dalam lingkup private itu, kita bisa pakai yang 6.400 sekian sampai 65.000. Sampai yang terakhirnya. Oke, untuk BGP-nya prosesnya sebenarnya hampir sama kayak biasa-biasa routing protokol biasa. Jadi dia menggunakan layer 4 yang bedanya. Tidak menggunakan layer 4. Nah, kemudian dia membutuhkan TCP. Jadi harus nggak bisa harus handle apa protokolan data itu harus TCP, harus dedicated, nggak bisa UDP gitu. Jadi sebelum dia ngasih informasi dia harus sudah istilahnya harus sudah handshake dulu, udah saling terkoneksi dan udah saling terpercaya nih. Baru dia bisa pertukar informasi. Nah, kurang lebihnya karakteristiknya path vector seperti ini. Jadi nanti path vector nentuin dari AS sekian untuk AS sekian. Gitu. Nanti lebih itunya kita ke ini sih. Oke, nah disebutnya peers kalau peering atau peers itu atau neighbor itu biasa kata-kata yang dibuat untuk si BGP. BGP peers atau BGP neighbor itu adalah BGP yang saling tetangganya lah atau pasangannya. Nah, nanti kita ada pas lagi kita konfig nih, pas udah peer dia bakal ngirimin si prefix atau routingannya. Nah, oh ya, untuk si BGP ini kan biasanya BGP ini kan eksternal nih. Nah, biasanya kalau eksternal itu kan antar ISP yang berbeda nih. Nah, tapi kan di dalam ISP itu sendiri dia punya routing protokol sendiri kan biasanya misalkan ada SPF atau mereka pakai JRP atau pakai apa gitu. Nah, proses supaya dari yang berbeda routing protokol itu supaya bisa di-advertise ke
ke yang berbeda BGP atau di luar eksternal BGP itu harus misalnya di redistribute. Jadi harus istilahnya kayak dikasihin gitu. Kalau ngasih tahu aja kalau ini tuh ada OSPF buat dikesanain gitu. Jadi nanti si BGP ini prosesnya OSPF-nya akan menyuntikkan rute OSPF ke BGP-nya. Jadi misalnya redistribute. Jadi kalau misalkan di belakangnya ada EJRP berarti kita harus redistribute-nya EJRP. Gitu. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi misalkan antar ini nih. Ini kan BGP-nya beda S number nih ya. Yang A sama C. Nah, sedangkan di A ini dia belakangnya punya S number yang sama atau internal, dia pakai EJRP nih. Nah, nanti si EJRP ini kalau misalkan si prefix ini mau di-advertise ke AS number yang C, ini dia harus proses redistribute. Jadi istilahnya ngasih protokol yang beda ke BGP. Oke, nah kemudian nanti untuk konfigurasinya kurang lebih kita tentuin dulu nih router BGP, kemudian AS number kita berapa, AS number di routernya, kemudian kita advertise network yang kita mau kasih ke tetangganya atau ke peer-nya. Habis itu baru kita redistribute routing protokol yang ada di belakang si router BGP-nya. Oke, sampai sini ada yang ditanyain? Halo? Belum, Kak. Belum ya? Oke. Oke. Kita coba. Oke, nanti kita coba ini. Jadi ada ISPA, ada ISPB dengan IS number yang berbeda nih. Nah, nanti kita di belakang IS number, di belakang si EJRP ini kita pakainya OSPF. Nanti kita coba redistribute dari OSPF supaya nyampe sini. Oke. Nah, kalau misalkan kalian mau ngecek BGP atau ngecek AS number dari perusahaan-perusahaan, kalian bisa cek di ini ya, di BGP ini nih, di Hurricane Electric. Misalkan PT Telkom. Misalkan PSN. Nah, Telkom Indonesia dia punya, kita lihat di sini, misalkan prefix yang ini, nah dia AS number-nya segini. Nah, kalau kalian mau lihat AS number-nya, kalian pencet aja AS number-nya. Nah, di sini nanti ada kalian bisa lihat dia si Telkom ini sebenarnya piringnya kemana aja sih gitu. Ini ruang lingkupnya udah internet ya. Oke. Itu nanti aja kita coba yang ini ya.
Misalkan ini MNC. Kita lihat AS number-nya. Nah, kita bisa lihat harusnya peer-nya di sini, graph-nya gimana. Nah, jadi PT MNC ini, Kabel Mediacom atau MNC, yang biasa MNC Play segala macam, dia peer-nya ke PT Cyberindo. Di situ peering juga ke Moratel. Kemudian peering juga ke Jasa Lintas Media sama ke Pegascom. Nah, jadi ini jalur-jalur BGP ya. Jadi yang ini saling peering ke sini, ke sini, ke sini. Nah, nanti yang cyber pun dia peering ke tempat lain gitu. Jadi nanti ujung-ujungnya jadinya internet gitu. Kurang lebih seperti ini. Dan di sini ada yang mau ditanyain atau bingung? Nah, misalkan AS ini (9875). Oke, dia piringnya misalkan PSN dia ke PCCW, dia di Hong Kong sama di Pacific Street Nusantara. Nah, ini pun nanti dia piringnya ke Tata. Sama Kenap Info. Oke. Ini ada yang bisa bantu nggak? Ini setting SPF. Oke, ini kita ada di router klien A. Ini kan klien A. Di sini show IP interface brief. Belum ada yang connect. Ada yang bisa ini nggak? Request atau saya tunjuk aja ya. Bantu settingin si OSPF-nya ini. Damelia mungkin bisa bantu. Itu harus buat IP address-nya dulu kan ya, Pak? Iya. Bisa nggak kalau ini request remote ke sini pakai Zoom? Coba ya. Oke, coba. Nah. Udah ketik belum ya? Udah tuh, kelihatan. Ini klien, berarti yang ini. Ya, yang klien A. Ya, G01. Belum dikonfigure. Ya. Space G01. IP address bikin niat 2 dulu ya, kayak. Boleh. Ya, nanti yang di atas 1. Iya. No shot. Banyak banget. Interface G00.
Sembilan dua satu enam delapan. Satu titik satu boleh. Oke, IP-nya udah. Langsung OSPF-nya. Pakai OSPF-nya 10 aja. Router OSPF 10. Router OSPF 10. Ya, banyak banget. Baik banget. Keyboard ya. Keyboardnya. Ketik cuma satu doang. OSPF 10. Nah, gitu lagi. Wih, Ya. bisa. Orang ngetiknya cuma sekali, Kak. Dia muncul banyak gitu. Keyboardnya jebol apa gimana? Nah, itu dah. Network 2220 3 area 6. Oke. Nah, network satu lagi kan, Kak? Iya, berarti satu lagi. 92 168 10 000 255 area. Nah. Oke. O-nya kebanyakan. Salah. Tipe. Nah. Oke. Oke, thank you. Kita coba lanjut. Ini accept. Do right. Oke, kita pindah ke sini. Ini kita buat OSPF dulu, kita coba peering dulu. Oke. Oke, enable configure terminal, interface gigabit 00 dulu. Gigabit kita pakainya tadi 111 aja. IP address 111 1.255.255.255.252. Oke, no shutdown. Oke, kemudian coba yang ke bawahnya, yang interface gigabit Ethernet 01. IP address tadi 2221 ya berarti. 255. 252. No shut. Oke. Kira-kira ada yang kurang nggak nih? Halo? Ada yang kurang nggak nih di router Core A2? Setting BGP-nya. Ini kan kita ada loopback ya. Nah, jadi kita di BGP ini kita coba pakai loopback. Jadi untuk
mengidentifikasi dari si router itu. Jadi kita pakai IP loopback. Jadi misalkan nanti linknya mati atau apa, kita tetap bisa nge-ping atau cek koneksinya ke IP loopback. Nah, cara untuk masuk ke interface loopback itu sama aja sebenarnya kayak gigabit Ethernet, cuman dia nggak kelihatan. Jadi karena loopback ya, jadi ada di dalam si router itu sendiri dan tidak ada fisiknya. Jadi kita tinggal masuk aja interface LO atau loopback 0. Kita pakainya 0 aja. Nah, kita masukin IP. Nah, dia otomatis nggak perlu no shut, dia otomatis up sendiri. Nah, kita kasih IP aja, IP address. IP loopback itu biasanya IP-nya dedicated, jadi nggak punya subnet. Jadi kira-kira slash berapa? Ini 25, berarti 255, 255, 255. Kalau slash 255. 255 ya. Oke. Oke. Kita exit. Kita coba do show IP interface brief. Oke, udah ada 3 ya. Udah ada yang ke arah neighbor-nya, kemudian ke arah bawah, ke arah internal, sama loopback-nya kita udah setting. Nah, kita coba sekarang setting OSPF-nya. Router OSPF 10. Kemudian network-nya 111.255.0.003. Areanya 0. Sebentar. Oke, kalau untuk BGP ini, jadi yang untuk point-to-point-nya ini, point-to-point antar router BGP ini kita nggak perlu advertise ya, karena dia beda protokol. Jadi kita nggak perlu advertise yang satu-satu itu, jadi kita advertise-nya yang ke bawah aja, sama yang IP loopback-nya. 2220. Oke, kita enter. Kemudian network-nya yang satu-satu. Oke, ini udah ini ya. SPF-nya, terus berarti ini yang loopback-nya 11. Berarti wildcard-nya berapa? 0. 0. Oke. Oke ya. Oke, kita exit. Kita coba do show IP route. Oke, udah dapet ya OSPF yang ke bawah ya. Yang 192.168.10. Harusnya berarti yang dari bawahnya juga dapat. To show IP route. Oke, udah dapat ya OSPF yang IP loopback-nya. Oke, kemudian kita langsung coba aja di bentar. Oh iya, kita belum redistribute ya. Jadi tadi kan yang seperti dibilang, jadi kalau dari OSPF mau ke BGP atau mau dari sebaliknya pun itu harus diredistribute supaya dia ngasih si routing protokol atau prefix dari routing protokol yang berbeda itu ke eksternal. Nah, jadi kita perlu redistribute. Nah, komennya untuk redistribute berarti kita di router core ya. Berarti tadi masih di router OSPF 10. Kita redistribute BGP. Karena kita di OSPF berarti kita redistribute-nya BGP. Nah, kalau kita di BGP kita redistribute-nya OSPF-nya.
Oke, BGP terus AS number-nya berapa? AS number-nya kita 1001. Kemudian subnet supaya dia spesifik. Nah, oke. Nah, kita mungkin di sini langsung aja coba setting si BGP-nya. Jadi router BGP. Kemudian AS number-nya 1001. Oke, kemudian seperti tadi kita langsung aja advertise network. Networknya berarti berapa aja? Nah, berarti yang 111, kemudian yang 222, semua ya, semua. Yang ada di belakangnya pun kita advertise karena secara OSPF kita udah dapat kan. Jadi kita harus advertise semua yang kita pengen advertise. Oke, berarti di sini network 111.0, kemudian mas 255, 252. Kemudian 222 tadi. 222. Kemudian ini 255, ini yang IP loopback-nya. Oke, kemudian 2550 ini untuk yang IP di bawahnya. 192.168.1.0. Oke, karena kita di BGP, kita harus redistribute BGP yang dari luar untuk si OSPF supaya dapat. Nah, berarti kita redistribute OSPF 10. Oke. Kita exit, kita do write, kita simpan. Oke ya, kurang lebih kayak gitu. Berarti kita harus, untuk kita buktikan, kita berarti harus set config yang sebelahnya lagi, yang router ISPB. Nah, harusnya nanti di SPB ini dapat semua routingan yang di sini, tapi eksternal. Jadi karena di redistribute, jadi jatuhnya eksternal. Oke, kita coba di router client B dulu, yang client. Oke, dia 333.172.20.20. Oke, enable, configure terminal. Kita masuk ke interface yang gigabit 01 dulu. Kita kasih IP address 333.2. Lihat di bawah. Kemudian 255, 255, 255, 252. No shut. Oke. Oke. Kita masuk ke interface K00. IP address-nya 172.20.20.1. 255, 255, 255, 0. Oke, no shutdown. Oke, kita exit, kita masuk aja langsung ke router OSPF 20 aja. Nah, di sini kita advertise network-nya si router client B ini. Network-nya tadi 333.0.0.003. Areanya masih 0 aja. Area 0, nah kemudian network yang ke bawahnya 172.20. 72.20.20.0. 0.000.255, areanya masih 0. Oke ya, do right. Oke, di sini OSPF-nya udah. Oke, kita lanjut ke yang sini. Router core yang B. Jadi ISPB punya router core untuk peering. Oke, enable
configure terminal, gigabit Ethernet 0100. Oke, 0000 dulu deh. Interface G00, IP address 1112 tadi kan udah 1, berarti 255 255 252. Oke, now shutdown. Kemudian interface G01 kita kasih IP address-nya tadi 3331 255 255 255 252. Now shutdown. Oke. Exit. Oke, kita masuk router OSPF dulu. Tadi 20. Networknya kita advertise yang sorry. Ya, loopback-nya lupa. Exit dulu. Interface loopback 0. IP address kita bikin 12 12 12 12 255 255 255 255. Oke. Kita exit. Do show IP interface brief. Oke, udah ada ya loopback-nya. Kita masuk ke router OSPF lagi 20. Networknya kita advertise yang loopback dulu 12 12 12 12. Dia 0000, areanya 0. Oke. Kemudian network yang ke bawahnya 33330 00003. 3 areanya 0. Oke, ini udah adjacency juga. Kita exit dulu. Kita lihat do show IP route. Oke, kita dapat OSPF yang ke bawah ya, yang 172 sekian sekian sekian. Nah, kita coba yang BGP-nya. Kita coba pairing. Router BGP, kita S number yang sebelahnya itu 1002. Oke. Nah, proses pairingnya itu neighbor kemudian IS number-nya. Neighbor IP-nya kemudian remote IS-nya atau CIS number-nya. Neighbor-nya berarti 1111. IS number-nya remote IS, sorry. Remote IS atau neighbor IS-nya. Itu kan 1001. Nah, kemudian yang mau kita advertise kan semua networknya ya. Berarti network kita punya IP loopback tadi 12 12 12 12, masnya 255 255 255 255. Kemudian networknya 1110, masnya 255 255 255 252. Kemudian network 333, masnya 255 255 255 252. Kemudian network 172 20 20 0, masnya 255 255 255 0. Oke. Harusnya sampai sini dia udah pairing, cuman tadi kayaknya kita ada kelupaan di router core A-nya kita belum pairing atau belum neighbor sekian 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 remote IS sekian. Oke. Kita coba ke router core A. Sini kita coba router BGP
1001. Neighbor 11112, kemudian remote AS-nya 1002. Oke. Kita tunggu. Oke, ini kan kelihatan ya. BGP udah neighbor-nya ke sini up. Oke. Exit ya. Oke, kalau kita do show IP route. Nah, nanti di sini kita dapat semua semua prefix atau subnet yang dapat dari tetangga sebelahnya. Nah, kan ini 1998 punya sendiri, kemudian 172 itu kan dari BGP ya, dari sebelahnya. Nah, kemudian kita coba lihat di router kliennya. Show IP route. Nah, dia bentukannya eksternal gini, karena dia dapat dari eksternal. Nah, karena ada E2 ini maksudnya di sini kalau kita lihat OSPF eksternal. Jadi dia dapat prefix ini dari eksternal, jadi bukan dari dalam IS number yang sama. Begitupun yang 333 itu kan punyanya si SPB kan. Nah, kemudian pun yang 1212 juga IP loopback-nya si ISPB. 172 pun dia IP-nya private-nya si ISPB. Nah, kita coba ping kali ya. Ini di sini punya VPC. Show-nya kita punya IP-nya 192.168.1.10. Kita coba ping 172.20.20.10. Masih timeout. Kita coba lihat di sini berapa IP-nya. Show. Oke, ping 192.168.1.1 reachable 1.10. Oke. Harusnya dia bisa ngeping karena udah. Oke, show IP route. Do show IP route. Coba do ping 192.168.1.1. Bisa. 110 bisa. Aduh. Sorry. Oke, ini coba matiin dulu. Matiin dulu. Coba kita nyalain lagi. Coba dari klien A ini kita coba show IP route. Oke. Harusnya kita bisa ngeping ke eksternal ya. 172.20.21. Kita ping ke 333.1.
332. To show IP root. Oh, di sininya belum dapat prefix dari dari sebelahnya ya. Coba. Show run. Oke, kita lupa redistribute tadi ya. Oke, kita lupa redistribute si BGP-nya. Oke, berarti kita oke. Config lagi. Router OSPF 20. Redistribute BGP 1002. Kemudian tadi apa subnet. Oke, kita exit. Kita masuk ke router BGP 1002. Redistribute OSPF 20. Oke. Oke, kita coba cek lagi. Oke, udah dapet ya. Nah, harusnya sekarang dari VTC 1 kita ping ke 172.20.21. Oke, mau ke 10 pun harusnya mau. Oke, mau. Nah, kita coba dari B ke A. Ping 192.168. 1.1. Oke, mau. 1.10. Oke, mau. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita harus redistribute tadi supaya dia dapat prefixnya. Karena tadi itu problemnya yang di sini udah redistribute atau udah ngasih semua prefix ke sini ke router B, tapi router B-nya belum ngasih si prefix dari dalamnya si ISPB ini. Jadi dia nggak dua arah, jadi nggak punya yang salah satunya nggak punya routing ke sebelahnya, jadi dia bakal mandek aja gitu. Jadi misalkan kan kalau misalnya kita ngeping itu kan sebenarnya bolak-balik nih. Kita ngasih ke sini, dia pun harus ngasih baliknya kan. Nah ini udah ngasih ke sini ya bisa, cuman baliknya nggak ada jalurnya. Jadi error tadi. Oke, kurang lebih segini sih untuk BGP-nya. Apa ada pertanyaan? Pak, ini kan ada router core, ada router client. Nah, kalau bikin BGP itu harus ada router core-nya gitu ya, Kak, buat komunikasi BGP-nya itu. Iya, sebenarnya semua router pun bisa jadi BGP ya, karena yang penting ada fitur BGP-nya. Nah, cuman di sini maksudnya untuk ngebedain aja gitu. Untuk ini tuh core kita ada BGP-nya. Nah, kalau misalnya klien itu kita pakai SPF gitu. Lebih untuk ngebedain aja. Ini sebenarnya penamaan aja. Sebenarnya semua router pun bisa di BGP-in gitu. Biasanya sih rata-rata namanya router core karena dia router utama nih. Router core-nya dari si ISP untuk menghubungin atau peering ke router core punya ISP lain. Jadi sebenarnya kalau beneran ini prefixnya itu bisa sampai ke dalamnya itu bisa ribuan, puluhan ribu gitu. Jadi sebenarnya proses kalau misalkan beneran nih, proses peering BGP itu nggak kayak tadi, itu cuman kayak 5 detik udah oke, peer up gitu. Kalau ini beda. Kalau biasanya kalau yang benernya itu kayak kita nunggu
seminggu atau berapa untuk kumpulin semua prefix dari internet. Tuh, gitu sih. Cuman untuk latihannya kita coba seperti ini supaya agar lebih real. Sebenarnya kalau misalkan kita nge-lab biasa pun sebenarnya 2 router gini beda piring gitu udah oke sih sebenarnya. Cuman kita pengen lebih advance aja gitu, lebih biar bisa cache di benernya tuh kayak gimana sih gitu. Gitu sih. Oke, Kak. Oke. Ada lagi? Kalau di antara router core A sama router core B itu ada router lagi. Nah, itu kan router yang tengahnya itu kan di setting sebagai BGP. Nah, dia Ya. pas kita setting distribute BGP berapanya itu kita pakai router SPF yang kiri apa kanan? Atau dua-duanya? Gimana? Ada di tengah-tengah nih. Kalau iya Ya. antara router core A sama B itu ada router lagi. Kan berarti kan router yang tengah itu yang baru kan di setting BGP ya, Kak? Ya. Nah, buat distribusi redistribute BGP-nya itu pakai OSPF yang kiri apa yang kanan? Kan kalau tadi kan kanan ini 2 salah satunya ya, Kak. Oke. Sedangkan yang tengah itu nggak ada OSPF-nya kan, yang di bawah-bawahnya. Jadi gini, sebenarnya lebih ke konsepnya aja ya. Jadi kalau kalian, saya di sini kan ada tengah-tengah ya. Oke. Nah, kalau dipikir itu yang proses piring itu mana sama mana? Ini sama ini kan? Oke. Ya. Router A sama yang tengah. Nah, kemudian yang piring juga router B sama yang router tengah. Nah, kira-kira dari router A ke router B itu ada proses piring nggak? Enggak ya, Kak? Nggak kan? Nggak ada proses piring kan? Nah, jadi semua nanti bakal si prefix yang dari core A ini bakal ngumpul di tengah nih. Nah, kemudian yang core B pun bakal ngumpul di tengah. Nah, tugasnya core tengah ini ngebagi lagi, ngekasih lagi, atau nge-forwardin lagi yang ada di B untuk ke A, yang dari A untuk ke B gitu sih. Oke ya, jadi nanti kan udah piring nih. Piring, nah si router tengah ini dapat semua prefix yang dari sini kan, yang dari A. Begitupun dia dapat prefix yang dari B. Nah, ini kan udah di tengah-tengah nih. Nah, nanti tinggal yang router tengah ini ngasih lagi ke, jadi nanti BGP sekian-sekian, untuk yang piring ke sini, ngasih yang segini, nanti ngasih yang segini. Jadi nanti di sini bakal sebenarnya sedikit banget konfigurasinya. Karena dia udah cukup kayak nge-advertise networknya ini, networknya ini, networknya ini, networknya ini, networknya ini. Jadi semua network sama dia di advertise supaya, atau di forwardin gitu supaya masing-masing semua ini dapat gitu. Oke, Kak. Oke ya, mungkin dicoba dulu, kalau misalkan nanti nggak bisa, tanya aja langsung. Kemarin sih kayaknya banyak yang terkendala di situ sih, yang sebelum-sebelumnya. Oke, ada lagi? Bisa, Kak. Sini ada yang ikut e-time nggak? Nggak ada yang ikut e-time. Apa nggak tahu ada acaranya? Ada gak? Lomba e-time. Siapa? Enggak, maksudnya pernah jadi panitia itu loh. Oh, enggak, ini maksudnya ada acara e-time kan? Nggak ada yang ikut. Maksudnya nggak ada yang lomba gitu. Emang semester Lagi berapa sih? pada ngurusin magang, Kak. Semester 6. Udah dapat magangnya? Lu sih udah di ZTE. Oh, di Kuningan. Di DIS, ya kan? Ya nggak? Ya, Kak. Sama orang, Kak. Apa? Yang mau dapet. Oh, udah dikasih dari itu ya, dari semua dapat dari dosen, dari prodi. Iya.
Oh, jadi nggak nyari-nyari lagi? Enggak. Enak ya? Enak ya, Kak? Enak lah. Di mana aja emang? Di mana aja? GTA berapa? GTA dapat 5. Imobi nanti katanya 20. 20. Kan kalian aja 20 kan? Kan Iya. ada kelas 1 lagi yang bangkit Oh, itu. kira yang kelas 1 lagi itu termasuk magang? Enggak ya? Iya, ternyata beda. Mereka harus magang lagi. Oh gitu. Oh, oke. Jadi di bangkit itu mereka ganti semester 6, Kak. Kayak diakumulasiin. Oh, berarti ini kan semester 6. Ini semester 6. Besok semester 7. Maksudnya nanti magangnya semester 7 kan? Iya, semester 6 bulan emang satu semester. Berarti semester 7 magang. Itu ada kuliah-kuliah juga? Kayaknya Nggak ada, Kak. Full nggak magang. ada full magang. Kok nggak ada? Sama kayak angkatan Iya, pertama full. dong? Enak. Enak juga kayak itu. Enak lah. Maksudnya nggak pernah ke kampus. Oh. Sekarang kan juga online juga kan ke kampus gitu. Oh iya sih. Nah cuman nggak tahu ya kebijakan kantor gimana. Kalau rata-rata sih kayak misalkan boleh ke kantornya hari tertentu gitu. Biasanya sih gitu. Cuman nggak tahu enak magang kayak gitu atau enggak. Ya udah siap-siap aja lah. GTA. Oke. Imobi GTA terus apa lagi? Apa sih satu lagi lupa? Apa sih satu lagi? KUT, karya utama teknik. Karya utama teknik, KUT-nya apa? Lupa, Kak. Oh, oke. Oke deh. Ada yang tanya lagi nggak? Kalau ada yang lain juga boleh. Masih ada waktu lah. Oke. Paling kalau nggak ada, untuk kali ini kita ini sebenarnya materi routing terakhir untuk yang BGP ini. Nanti besok itu kita masuk ke VPN gitu, tunneling. Kemudian kayaknya masih ada lagi ya pertemuan ya sebelum UAS ya. UASnya kapan? Tanggal berapa ya? Tanggal berapa lu sih? Juli. Kan besok. Oke. Biasanya sih kemarin itu, jadi kalau semester kemarin, maksudnya yang angkatan kemarin itu cuma sampai tunneling, cuman kayaknya ini masih banyak lagi, kayak lagi dicari-cari dulu juga materinya. Paling nanti ada yang kayak kemarin lagi sih, bukan review tapi lebih ke arah ini kalian kan kalau ini pasif ya, kalian nggak ada interaksinya. Nah, mungkin nanti kayak kemarin lagi pakai Discord lagi kemungkinan berkelompok bikin project gitu sih, lagi disiapin. Oke. Kalau nggak ada lagi mungkin untuk kuliah kali ini cukup sekian. Terima kasih banyak yang udah hadir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya kalau mau nilainya oke nanti. Sama absensinya yang belum-belum. Oke, cukup sekian. Terima kasih.